Yang pertama, mencegah sesuatu untuk datang ke sini, ditutupkan. Yang kedua, melepas yang di dalam supaya terbuka. Ada orang yang belum terkena penyakit hati, tapi juga rentan didatangi oleh setan penyakit itu, sehingga harus dia cegah di awal supaya dia tidak terinfeksi penyakitnya. Tapi nanti yang kedua, ada orang-orang yang memang sudah terjangkiti penyakit iri hati yang harus dikeluarkan dari jiwanya. Bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk mencegah penyakit hati datang, sekaligus mengeluarkan penyakit ini jikalau itu telah menginfeksi diri seorang manusia. Di antara yang bisa menghambat kita untuk lebih baik dalam pandangan Allah adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh setan, yang dihadirkan kepada nafsu dalam bentuk was-was. Penyakit inilah yang coba kita harus bersihkan, kita tepikan supaya jiwa kita selalu dalam keadaan baik dan bisa mendorong kepada kebaikan-kebaikan. Kajian tentang ini dikhususkan oleh para ulama mengambil istilah Quran di surah ke-91 itu ayat 7 sampai dengan ayat 10 yang pernah kita kupas, gitu ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dari kata zakka di sini, zakka, kan? Ya, sungguh bahagia, tenang, nyaman, aflah, orang yang bisa membersihkan jiwanya. Zakka menyucikan, membersihkan. Kalau Anda ingin berusaha untuk membersihkan itu, maka rumusnya kalimatnya ditambah tak di depannya. Kalau sudah muncul tak, huruf sebelum akhir, kemudian ada huruf ya-nya, ya. Maka dari kalimat zakka menjadi tazkiyah, bentuk isim masdarnya. Apa yang disucikan? Keadaan jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab disebut dengan nafas. Dari sini muncul kajian namanya tazkiyatun nafas. Ya, seperti pernah kita bahas di awal pertemuan, ini sekedar mengingatkan, ya. Jadi mohon maaf. Jadi bagian dari ibadah kita, salah satu yang terpenting bukan hanya kita menunaikan sholat dengan baik, kemudian membaca Quran dengan benar, tapi juga ada tuntutan dari Al-Quran untuk selalu mengoreksi keadaan jiwa kita, sehingga ketika sholat kita menjadi tenang. Ketika baca Quran, keadaan bacaan kita menjadi lebih nyaman. Ya, tidak sedikit orang kelihatan sholatnya panjang, tapi hatinya sebetulnya sedang bergejolak. Dan tidak sedikit orang yang sedang baca Quran terlihat seperti fasih bacaannya, padahal suasana jiwanya sedang tidak tenang. Karena itu di antara fungsi Nabi SAW diutus sebagai Rasul, salah satunya untuk bisa membimbing umatnya, membersihkan keadaan-keadaan jiwanya. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum, ya, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian. Ya, hati-hati. Rasulan minkum yatslu alaikum ayatina, sebagaimana kami telah mengutus rasul, seorang rasul pada kalian dari kalangan kalian, yatslu alaikum ayatina, yang punya tugas membawa ayat-ayat kami, menyampaikan petunjuk hidup. Ya. Izin ya Pak, Bu, saya coba turunkan lebih detail sedikit saja, ya. Jadi setiap rasul diturunkan atau nabi diutus, itu selalu Allah titipkan petunjuk yang dengan itu dimintakan disampaikan pada umatnya, tujuannya supaya hidup umatnya mudah. Ya. Saya lompat sedikit ya, agak pelan-pelan. Saya beri contoh, misal manusia pertama yang diturunkan ke bumi siapa? Nabi Adam, ya. Baik, agak cepat sedikit. Ketika Adam diturunkan ke bumi pertama kali, itu oleh Allah langsung diberikan paket petunjuk hidup, supaya dengan paket petunjuk ini hidup beliau akan dijalani dengan lebih mudah, nyaman. Ya, misal Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulnahbitu minha jami'a. Ya. Kami firmankan sekarang semuanya turun ke bumi. Adam turun, istrinya turun, jalani kehidupan baru di muka bumi. Tapi firmannya tidak cukup sampai sini. Ya, diteruskan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika nanti dalam kehidupan di bumi ada petunjuk kami diturunkan, ya. Lihat kalimatnya disebut dengan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya. Kalau petunjuk kami nanti kamu dapati saat menjalani kehidupan di muka bumi ini, faman tabi'a hudaya, maka siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk kami ini, kata Allah, siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk kami ini, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun,
Maka kata Allah, saya jamin. Ini yang jamin Allah ya. Maaf kalau yang jamin manusia itu belum tentu benar jaminannya. Sekarang bilang A, besok bisa berubah. Yang punya kedudukan sekarang mengatakan A, besok ketika berganti kedudukan bisa berubah. Tapi kalau Allah sudah menjamin sesuatu, tidak akan berubah sampai kapanpun. Sekarang perhatikan jaminannya. Fala khaufun, kata Allah, orang yang mengikuti petunjuk kami hidupnya tidak akan pernah gelisah, tidak akan galau. Fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, ketakutan berlebihan, tidak gelisah, walahum yahzanun, bahkan tidak akan larut dalam kesedihan. Masya Allah. Di apapun yang dia hadapi, dia punya persoalan di rumah, wajar, setiap orang hidup pasti punya masalah. Tapi ketika persoalan dihadirkan, dia tidak larut dalam kegelisahan. Kan ada orang yang masalah tidak serius saja sudah gelisah jiwanya kan? Ya, lihat langit mendung sudah gelisah, gitu kan? Masya Allah, macam-macam dan sebagainya. Ini tidak. Jadi masalah besar jadi kecil, masalah kecil pun tidak menjadi besar, dan tidak ada rasa-rasa yang larut dalam kesedihan dalam jiwanya. Bahkan yang luar biasa, Quran surah kedua ayat kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat urutannya. Adam diturunkan ke bumi, ada paket petunjuk. Ikuti petunjuk ini. Kalau jalan mesti begini, kalau melihat mesti begini, kalau bekerja mesti begini, kalau makan mesti begini, kalau tidur mesti begini. Demi Allah saya katakan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, petunjuknya lengkap sekali. Kalau Anda ikuti ini, maka dijamin oleh Allah, satu, tidak akan gelisah karena semua solusi sudah dipelajari. Ya. Kemudian tidak akan sedih karena semua masalah sudah diketahui. Jadi kalau orang tahu mau ke Nurul Bahri, oh di sini ada rintangannya, dia bisa mengambil jalan yang lain. Yang jadi masalah ketika dia tidak tahu hambatannya, terjebak dia di situ, maka muncul kekhawatiran, muncul kesedihan di situ. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, fokus sebentar. Ya. Ada orang-orang yang ketika ditawarkan oleh Allah petunjuk ini, dia langsung ambil dengan lekat. Ya. Saya beri contoh. Ini apa? Spidol ya. Posisi spidol berada di mana? Bukan di meja tapi di atas meja. Oke, di atas meja. Sekarang perhatikan, posisi di atas meja. Ada jarak tidak dengan meja? Ada ya. Kalau ada benda di atas begini, dengan di bawahnya ada jarak, ini disebut dengan fauqa namanya. Fauqa. Fa waw qaf. Ada jarak di atasnya. Ya, jelas di sini? As-sama fauqal ardi. Langit di atas bumi. Ya, kalau dempet seperti ini, nempel pelan-pelan, ini spidol nempel dengan mejanya. Maka kalau sudah berada di atas tapi menempel begini, erat lekat seperti ini, maka kalimatnya berubah dari fauqa menjadi ala. Jelas ya? Ala, al-qalam ala al-maktab. Ini spidol berada di atas meja tapi nempel begini. Sekarang Masya Allah, ada orang-orang yang hidupnya melekatkan pada petunjuk Allah, nggak mau jauh dia, nggak mau ada jarak, dia mau nempel dengan petunjuk Allah. Maka dilukiskan oleh Allah di Quran surah kedua ayat kelima itu, ulaika ala hudan min rabbihim. Ya. Jelas? Ulaika, ada orang-orang yang mereka itu ya, ala hudan, kalimatnya menggunakan ala kemudian disandingkan dengan ini. Ya. Ada orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah. Masya Allah, dia jalan aja lihat, dia gunakan pandangannya untuk melihat tapi tidak sembarang lihat. Ya bagaimana Allah menuntun pandangannya untuk melihat. Jadi yang kata Allah boleh lihat, dia lihat. Kata Allah nggak boleh lihat, dia akan palingkan. Ya, Masya Allah, dia dengar. Betul, semua orang sama mendengar sepanjang punya pendengaran. Tapi orang ini karena lekat dengan petunjuk Allah, nggak semua dia dengar. Yang baik-baik dia dengar, yang nggak baik dia tepikan. Lisan fungsinya untuk bicara. Semua orang punya potensi bicara. Tapi orang ini, yang baik dia sampaikan, yang tidak dia tepikan. Ini. Kalau semua sudah diikutkan dalam kehidupan, lekat dengan ini, di rumah ada petunjuk Allah, di kantor ada petunjuk Allah, Anda ke masjid ada petunjuk Allah. Coba perhatikan, masuk masjid tadi kan saya lihat banyak keluar masuk tuh. Orang yang lekat dengan petunjuk Allah pasti akan beda. Cara masuk dia pasti kaki kanan itu. Pasti ada doa yang dibacakan. Keluarnya pasti akan kaki kiri. Ada doa yang dibacakan. Semua lekat dengan kebaikan. Kalau sudah seperti ini, maka ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Orang ini pasti dijamin oleh Allah akan bahagia hidupnya. Apapun itu. Ya, bahagia. Jadi kalau dalam kehidupan kita ada orang-orang yang kurang bahagia, larut dalam kegelisahan,
senantiasa ratap dalam kesedihan, boleh jadi yang salah bukan masalah hidupnya, yang keliru petunjuknya tidak pernah dipelajari. Jelas di sini? Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi terakhir, ini kan Adam ya. Saya lompat lebih cepat supaya mudah untuk dipahami. Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah, Nabi yang terakhir, itu pun sama diberikan paket petunjuk supaya disampaikan kepada umatnya sehingga membuat kehidupan umatnya lebih mudah. Maka ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Baik, mohon izin ya, dasar ini mesti paham dulu. Kalau kita tidak paham dengan dasar ini, nanti turunan-turunannya agak lebih sulit untuk dipahami. Ini modal dasar kita untuk belajar apapun. Jadi kalau ibu bapak belajar apapun, mau belajar fikih, mau belajar tafsir, belajar apapun yang kita akan hadirkan dalam kehidupan, dasar pertamanya ini. Lihat kalimatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan kata Allah diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya ya Allah Al-Quran ini sampai diturunkan di bulan terbaik, bulan Ramadan? Teruskan ayatnya, hudan linnas, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. InsyaAllah. Ada ayatnya? Baik, sekarang fokus ya. Sekarang fokus, perhatikan. Al-Quran bagian dari firman Allah. Tapi fungsinya tidak hanya dibaca. Jadi kalau Masya Allah, kalau anda cuma baca tapi tidak memahami isinya sebagai petunjuk, itu tidak banyak dapat manfaatnya. Pahala memang dapat, satu hurufnya, setiap huruf 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah, dia dapat balasan pahala 10 kebaikan. Itu motivasi. Dibaca aja udah dapat pahala, apalagi ketika mengamalkan. Tapi kalau anda misalnya hanya sekedar baca saja tapi tidak mau memahami isinya, ini petunjuk ini tidak akan banyak manfaatnya. Jelas ya? Baik. Sekarang fokus, lihat. Apa fungsi Al-Quran ini? Hudan linnas, petunjuk kehidupan untuk manusia. Ya. Lihat ujung ayatnya, saya agak cepat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan anda memahami petunjuk-petunjuk kehidupan ini, mempraktekkan isinya, baik tentang puasa, tentang yang lainnya, Masya Allah, dengan itu Allah menginginkan hidup manusia menjadi mudah. Dan saya, kata Allah, tidak menghendaki hidup manusia susah. Jadi kalau ada anda yang susah hidupnya, di kantor susah, di rumah susah, kehidupan sosial sulit misalnya, yang salah bukan Allah. Yang salah manusia tidak belajar petunjuknya. Ini poinnya. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka tugas pertamanya kata Allah, kembali ke Al-Baqarah ayat 151 tadi, yatslu alaikum ayatina. Nabi ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Perhatikan betul kalimatnya ya. Baca dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada qara'a, qaf, ra, hamzah. Perintahnya disebut iqra. Wahyu pertama turun apa? Iqra kan ya? Iqra. Baik. Yang kedua ada tilawah namanya. Tilawah. Ya kita sering dengar ya, tilawah Al-Quran kan? Baik. Perintahnya utslu. Ya. Kata progresifnya yatslu, fi'il mudhari'. Ya. Sekarang perhatikan bedanya. Kalau qiraah, saya ulang, kalau qiraah itu sifatnya hanya sekedar baca. Baca saja, tidak menuntut paham. Yang penting anda bisa membaca, tapi tidak menghadirkan tuntutan untuk memahami. Ya. Maaf, apa semua yang baca Quran itu yang tidak ada terjemahnya bisa paham? Tidak kan ya? Tapi anda baca saja mendapatkan pahala, itu qiraah namanya. Ya. Tapi kalau bapak ibu misalnya sudah mulai membaca, kemudian memahami isinya, setelah itu mengamalkan kandungannya, baca, pahami, amalkan, maka katanya berubah dari qiraah iqra menjadi tilawah. Utslu. Ya. Di tilawah itu baca, pahami, amalkan. Sekarang perhatikan. Ketika wahyu pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kalimatnya menggunakan kata iqra, bukan tilawah. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Kata orang bertanya, kenapa bukan kalimat tilawah tapi iqra qiraah? Kata para ulama, untuk menegaskan sifat ummi Nabi, yang jangankan paham, baca aja nggak bisa.
Jadi kalau ayatnya turun begini, utslu misalnya, itu salah ayatnya. Ya. Jadi Nabi itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Makanya ketika turun ayat pertama kali menggunakan ikra. Jadi begitu turun, Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya jangankan paham, baca aja nggak bisa. Kata Nabi, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Sampai didekap oleh Jibril, kemudian oleh Allah diberikan kekuatan sampai bisa menampung isi Quran. Ya. Yang paling menarik, ketika Nabi bersemangat membacakan Quran dengan cepat, ya, ini biasanya, pemula penghafal Quran kalau sedang semangat pengen cepat-cepat hafal tuh. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, gitu kan ya? Baik. Biasanya kalau terlampau cepat, makhraj bisa keliru, kan? Pemahaman makna juga sulit untuk didapatkan. Maka khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu diturunkan Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ya. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lisanmu sekedar ingin mendapatkan bagian dari Quran itu. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan himpun isi Quran keseluruhan dalam jiwamu. Lalu kami bacakan. Ya. Baik, pelan-pelan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami sudah sampaikan isi Quran di jiwamu, maka ikuti bacaannya, sampaikan pada umatmu. Nah, sekarang lihat tuntutannya ya, lihat tuntutannya. Nabi Muhammad diutus, diberikan petunjuk, lalu petunjuk itu ditanamkan oleh Allah dalam jiwanya, kan ya? Sekarang perhatikan, ketika dimintakan itu disampaikan pada umatnya, berubah perintahnya dari qiraah menjadi tilawah. Saya ulang ya, maaf, sampai sini masih paham insyaallah? Terlalu cepat tidak? Tidak ya? Baik. Sekarang fokus sebentar ya, saya mau urutkan sebentar supaya paham runtutan pembahasannya. Jadi ketika ayatnya sudah diturunkan, ada dalam jiwa Nabi, diminta disampaikan pada umatnya. Nah, saat diminta disampaikan ini, dibimbing oleh Allah, kalimatnya berubah dari qiraah menjadi tilawah. Yatslu alaikum ayatina. Artinya Nabi ditugaskan tidak hanya menyampaikan, misal turun ayat tentang sholat, wa aqimus sholah, dirikan sholat, tapi Nabi diminta oleh Allah sekaligus menjelaskan begini cara sholatnya, dari mulai wudhunya, takbirnya, sampai dengan salamnya. Jadi Nabi diminta menjelaskan sampai umat itu paham betul bagaimana memahami tuntutan-tuntutan dalam Al-Quran. Jelas di sini? Baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, maaf, pertama saya ingin coba luruskan dulu, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca saja itu bagus. Tapi tuntutan lebih dari Al-Quran itu minta dipahami, bukan sekedar dibaca. Ya, baca itu wasilah untuk memahami. Anda baca Quran, itu tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi dalam Quran. Kita baca Al-Quran untuk mendapatkan informasi, kita terapkan dalam kehidupan. Makanya orang tua kita dari dulu, itu selalu menganjurkan kita untuk bertilawah Quran. Silahkan cek, begitu ada acara kan yang baca Qori kan, selalu di sampingnya ada yang membacakan tilawah, terjemahannya supaya kita paham. Siapa namanya itu? Tuh, Sari Tilawah. Mungkin pertama kali menerjemahkan Bu Sari gitu ya. Makanya Sari Tilawah gitu. Baik, di Arab tuh nggak ada Sari Tilawah ya. Tilawah saja cukup ya. Tilawah. Mungkin kalau Pak Adi yang tilawah mungkin jadi Adi Tilawah gitu ya. Baik, teman-teman, sekarang perhatikan konsepnya. Ya, saya beri contoh gini paling gampangnya. Itu kalimat-kalimat ibadah di Quran. Ketika diminta dipelajari, kalimatnya menggunakan tilawah. Salat misal. Kita salat 5 waktu paling wajib ya. 17 rakaat setiap hari, itu yang wajib. Masya Allah, kalimat sholat itu dibuka dengan kata tilawah. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Perhatikan kalimatnya, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Bukan ikra tapi utslu. Silahkan cek mushaf terjemah, diterjemahkan apa di situ? Di mushaf terjemah diterjemahkan apa? Bacalah. Ada yang lain selain bacalah? Saya yakin tidak ada. Kalau terjemahannya bacalah, ikra diterjemahkan apa? Baca juga gitu ya. Apa perbedaan di antara keduanya? Tadi rumus yang telah kita pelajari. Maksud saya begini, saya uraikan bahasanya, begitu Bapak Ibu baca Quran, sudah paham arahnya kemana gitu ya. Jadi ketika kita mau sholat, perintahnya bukan ikra tapi utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang tercantum dalam Alkitab, kaidah sholat. Tapi bukan cuma baca ya. Pahami isinya, pahami bacaannya, pahami gerakannya. Setelah paham itu baru amalkan. Makanya setelah itu muncul kalimat wa aqimis shalah, tunaikan sholat sesuai dengan apa yang telah dipahami itu.
Sekarang coba cek ya, mohon izin. Dari sekian sholat yang telah kita tunaikan sampai siang ini, berapa bacaan sholat, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan sholat tapi nggak paham yang dibacakan. Ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Ini baru satu kalimat ya. Jadi bahasa Quran itu mengandung nilai yang tinggi karena mukjizat, ada pesan yang dalam di situ. Ya. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan, masalah apapun dalam hidup, baik persoalan ibadah ataupun persoalan kehidupan, pertama kembalikan kepada Al-Quran. Nah, sekarang kita dihadapkan pada persoalan membersihkan jiwa. Sudah kita ambil tentang teori pertama, penyakit hati, ya, yang kita spesifikkan kepada penyakit iri dan dengki. Kita sudah masuk pada bab bagaimana mencegah atau mengobati penyakit iri hati. Ya, pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai pada mencegah ya. Ya, nanti saya coba simpulkan sedikit. Ya. Maaf, kaidah pembelajaran ini tidak akan mengambil pada referensi di luar Al-Quran, karena kaidah kita lihat Quran dulu, baru lihat bagaimana Nabi menerangkan kepada kita. Karena Allah yang tahu tentang kita, kita harus bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tuntunan Nabi-Nya, ya, dan tuntunan Nabi-Nya. Pelan-pelan, ada mencegah, ada mengobati, itu beda. Hati-hati Pak ya Bu, jangan sampai nanti kita banyak berdiskusi tentang ini, tak sadar kita pun sedang terinfeksi penyakit hati. Bagaimana cara mengeluarkannya nanti? Ya. Oh, ini ada tutup gelas, mau ditutupkan ke sini, saya cegah. Jangan ditutup, biar aja terbuka. Gelas. Kemudian sudah tertutup begini, coba buka. Kemudian saya buka. Ada bedanya? Baik. Yang pertama, mencegah sesuatu untuk datang ke sini, ditutupkan. Yang kedua, melepas yang di dalam supaya terbuka. Ada orang yang belum terkena penyakit hati, tapi juga rentan didatangi oleh setan penyakit itu, sehingga harus dia cegah di awal supaya dia tidak terinfeksi penyakitnya. Tapi nanti yang kedua, ada orang-orang yang memang sudah terjangkiti penyakit iri hati yang harus dikeluarkan dari jiwanya. Bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk mencegah penyakit hati datang, sekaligus mengeluarkan penyakit ini jikalau itu telah menginfeksi diri seorang manusia. Ini materi yang akan kita ambil dalam pertemuan kita di siang ini. Kita keluarkan dulu ayatnya. Kita belum mulai ya, tadi baru muqaddimah, sekarang baru kita mulai materi kita. Saya lihat tadi masih banyak yang datang gitu ya, masuk keluar masuk, sehingga saya pikir perlu diantarkan dulu supaya saya tidak mengulang ya. Baik. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah. Boleh saya tuliskan? Oke. Bismillah. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kedua, Quran surah 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian tiga, Quran surah ke-114 ayat ke-4 sampai ke-5. Ya, kalau mau disempurnakan ke-6 boleh. Nanti saya baca ulang. Kemudian khusus untuk penyakit hatinya, ya, dosis yang pertama dulu Quran. Ya, karena dosisnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat penyakitnya. Nanti kita lihat gejalanya ya. Nanti dosis obatnya juga berbeda. Ya. Quran surah ke-28 ayat 79. Solusinya, obatnya di Quran surah ke-4 ayat 32, posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ini baru pencegahan. Kalau gejalanya sudah mulai meningkat, agak parah, langsung saja ke obatnya. Quran surah ke-51 ayat ke-18, ini waktunya. Caranya di Quran surah ke-4 ayat 17 sampai dengan 18. Kemudian itu harus disegerakan karena kalau tidak cepat diobati bisa bermasalah. Quran surah ke-4
ayat 133. Turunan hadisnya bisa dilihat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6307. Redaksi yang sama ditemukan di hadis Muslim nomor hadis 2702. Nabi sampai mengerjakan 100 kali dalam sehari. Ini Nabi aja yang dijaga oleh Allah dari kesalahan, mengamalkan ini 100 kali dalam sehari. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, potensi banyak salah, hisab menegangkan, amalan berantakan, surga belum jelas sampai hari ini. Gak mau mengerjakan ya, agak aneh rupanya. Hadis Muslim juga nomor hadis 591. Nah ini ya. Tadi saya buka teori dulu. Semua petunjuk hidup ada di Quran, kemudian penjelasan nabinya mesti kita ikuti. Sekarang materi kita mencegah dan mengobati penyakit iri hati. Ini petunjuk Qurannya sebagiannya, dan ini petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita maksimalkan. Insya Allah saya tidak akan hapus ya, karena waktu kita terus berputar, terus berjalan. Maka saya mohon izin langsung menerangkan yang sudah saya sebutkan ayatnya, saya langsung contreng nanti ya. Baik, insya Allah. Waktunya berputar agak cepat, cuman masjid ini memiliki jam yang agak lambat ya, masih jam 1:10 tuh di atasnya. Baik. Saya teruskan dulu sebentar. Satu, aspek pencegahan. Materi kita mencegah dan atau mengobati penyakit iri hati. Bapak Ibu sekalian, seperti umumnya para dokter senantiasa memberikan nasihat kepada pasiennya ya, untuk pengetahuan bahwa setiap penyakit yang ingin dicegah itu mesti diketahui sebab-sebabnya. Hindarkan sebabnya, maka dengan itu penyakit mudah untuk dicegah. Demikian pula dalam Al-Quran, ketika kita dihadapkan pada penyakit-penyakit hati yang mungkin datang menjangkiti, maka Quran pertama kali memperkenalkan sebabnya untuk kita hindari. Dengan kita bisa menghindarinya, lebih mudah kita untuk melawan penyakit ini sebelum disusupkan pada jiwa kita. Baik. Maka satu, Allah perkenalkan sebab utamanya, apa sebab dari semua penyakit hati itu. Ya, pertama, Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Pertama, sebab. Agak cepat ya. Baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sampai sini nggak ada masalah. Tapi selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah kalian ikuti tipu daya setan, langkah-langkah setan untuk memalingkan kita dari kebaikan. Pelan-pelan. Di pertemuan lalu sudah saya bahas tentang kalimat khutuwat dengan sangat detail, jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Ya. Di sini poinnya adalah Quran memberikan pesan bahwa sebab-sebab keburukan yang mungkin terjadi itu sumbernya pada intinya satu, bermuara pada satu hal. Ini setan. Termasuk juga dengan penyakit yang dibawa, diresapkan pada diri manusia, mau itu sombong, mau iri hati, mau sifatnya benci, mau dengki, sumber pertamanya ada dari sini. Hati-hati, hati-hati, pelan-pelan. Siapa yang mengeluarkan Adam, orang tua kita, dari surga? Setan. Dengan apa dikeluarkan? Ya, dengan godaan, dengan was-was, dengan macam-macam, kan? Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa yang meresapkan penyakit iri hati ini mesti spesifik, gitu ya? Itu adalah setan. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya urutkan di pertemuan yang lalu, saya pernah berikan kisah yang tidak akan saya ulang. Kalau Anda mau baca, silahkan baca lagi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 13, kemudian ditafsir di Quran surah Al-Hijr itu dari ayat ke-28 sampai ayat ke-40. Ya. Intinya, mohon maaf, intinya Adam diciptakan oleh Allah, diberikan tugas yang sangat istimewa menjadi khalifah. Ya, tiba-tiba ada satu makhluk yang iri dengan itu. Saat diminta sujud malaikat dan jin semuanya untuk sujud kepada Adam, tiba-tiba makhluk ini menolak untuk sujud karena iri dengan sifat keadaan Adam. Ya, ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan?
Kata makhluk ini, ana khairum minhu, saya lebih hebat dibandingkan dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak yang lebih unggul sujud kepada yang lebih rendah. Ya, dia iri, kenapa bukan saya yang diberikan itu? Saya nggak mau sujud pada dia, hormat pada dia. Ya. Dari sinilah kemudian Allah usir makhluk ini keluar dari tempatnya yang sangat mulia itu. Kemudian sebelum dia keluar, dia katakan, ya Allah, saya ingin buktikan bahwa saya lebih hebat dibandingkan dia. Izinkan saya untuk menggoda anak keturunannya dari mulai depan, belakang, kanan, kiri, dan saya pastikan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Saya akan palingkan. Dari janji itulah nanti makhluk ini berusaha keras untuk menggoda anak cucu Adam, termasuk Adamnya, bagaimana caranya melanggar aturan Allah. Makhluk ini ketika tidak taat kepada Allah disebut dengan iblis. Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu belum menggoda Adam, belum menggoda kita. Tapi ketika mulai menggoda Adam dengan niat buruknya tadi, kalimatnya dirubah dari iblis menjadi setan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-36. Ya, posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka setan mulai bekerja untuk menggelincirkan Adam dari tempat terbaiknya di surga. Jelas di sini? Maka ketika Adam turun ke muka bumi pun, dia berkata kepada Allah, saya akan pastikan semua anak keturunannya pun akan saya goda. Maka Bapak Ibu sekalian, pertama mesti kita pahami, segala sumber keburukan yang mungkin dilakukan manusia, pertama mengerucut kepada makhluk ini. Jelas ya? Nah, karena itu kita mesti kenali setan ini. Kalau Anda nggak kenal setan, cara dia menggoda kita bagaimana kita bisa menghindarinya? Ya. Saya sering katakan begini kan, setan disebut oleh Quran sebagai musuh yang nyata. Kita nggak kenal kekuatan musuh, bagaimana strategi dia menggoda kita? Kalau kita tidak kenali, bagaimana bisa menghindarinya? Anda jalan ke sini tadi saya ilustrasikan, di depan ada hambatan-hambatan, ada kulit pisangnya, ada lubangnya, ada sebagian yang tertutup rapat. Kalau Anda tidak kenal dengan semua itu petanya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Saya lihat di sini ada semacam kelemahan ya dalam pembelajaran kita pada umumnya. Itu sering belajar yang baik-baik, tapi jarang belajar yang dianggap tidak baik, sehingga tidak siap ketika mengalami masalah. Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani. Ya, Hudzaifah ini Masya Allah, itu selalu belajar secara paradoks. Jadi kalau ada sahabat lain tanya yang baik-baik, ya Rasulullah bagaimana di surga? Bagaimana nikmat kubur? Bagaimana hisab yang baik? Ini Hudzaifah bertanya sebaliknya, ya Rasulullah bagaimana neraka? Ya Rasulullah bagaimana siksa kubur? Ya Rasulullah bagaimana kesulitan dalam hisab? Orang protes, ya Hudzaifah kenapa kamu tanya yang seperti itu? Kan tanya yang enak-enak aja. Perhatikan jawabannya. Kalau bertanya kepada yang enak-enak, semua akan mudah menanyakannya dan bisa menitinya. Tapi kalau kita tidak ketahui rintangannya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Kamu belajar masuk surga, bertanya tentang surga, ingin masuk surga, tapi kalau tidak pernah tahu tentang neraka, bagaimana cara kita menghindarinya? Maka prinsip ini kemudian dibenarkan oleh Nabi, ditularkan kepada sahabatnya, diajarkan pada kita. Ketika anak-anak kita belajar tentang malaikat, pandai sampai tahu namanya 10 tuh ya, yang 10 saja, yang lain barangkali belum diketahui kan, tapi tidak diketahui lawannya. Malaikat itu punya lawan, namanya setan, dan dua-duanya di Quran diulang dengan jumlah yang sama. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Malaikat bertugas mendorong sifat takwa yang baik-baik, sedangkan setan bertugas mendorong nafsu yang buruk-buruk. Takwa disebutkan di Quran 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Jadi ketika Anda punya potensi baik didorong oleh malaikat, saat bersamaan setan pun mendorong Anda pada keburukan. Paling gampang begini ya. Saat Anda dengar azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukankah jiwa yang lain mengatakan cepat siap-siap, sudah azan? Pernah ada dorongan itu? Awas hati-hati kalau nggak ada dorongan itu sedang tidak normal itu. Ya. Harus ada gitu, harus ada. Hati-hati, non muslim saja ketika mendengar adzan itu ada getaran tuh. Ada getaran tuh. Ya, walaupun dia mencari sesungguhnya, pada jiwanya dia mencari. Jadi ketika Anda mendengar Allahu Akbar gitu kan, di hatinya mengatakan cepat siap-siap, sudah adzan, sudah adzan. Begitu selesai adzan, tiba-tiba hati yang lain berkata, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah ada situasi itu? Muncul gitu kan. Nah itu kadarnya bisa beda-beda, bisa dinaikkan tuh ya. Saya seringkan ilustrasikan kan, para ibu sedang belanja kan di mall misalkan,
Ya azan, begitu azan berkumandang mungkin, ayo ukhti yuk kita sholat dulu yuk, sudah azan nih, jalan tuh. Tapi setan nggak akan berhenti di situ, dia akan masuk pada suara-suara penjualnya itu, masuk kepada masya Allah mic-nya, menyampaikan kepada anda semuanya, misal, ayo diskonnya naik 90%, barang-barangnya begini-begini, dan itu persis yang sedang anda cari. Kira-kira sholat dulu atau ditangguhkan dulu tuh? Tidak mudah kan ya? Nah, maka hati-hati. Ya. Makanya sekarang ya, Mas ya, saya sampaikan Pak, bersabar dalam kebaikan itu tidak mudah, karena ternyata sabar pun dijadikan alat oleh setan untuk digunakan oleh orang-orang buruk. Sekarang pencuri bisa sabar Pak, pencuri aja, koruptor bisa sabar tuh ya. Ada orang mau nyuri mobil tuh, congkel-congkel agak susah, bos susah nih bos, sabar aja, terusin dikit, sabar tuh. Nih orang mau mencuri aja bisa sabar gitu ya. Maka kenapa anda ketika ibadah belum bisa sabar? Orang mau nonton bola Bu, itu bisa sabar ditungguin sampai malam tuh. Kenapa anda tahajud gak bisa sabar? Orang baca Al-Quran bisa sabar, anda baca Al-Quran yang membawa kita pada kebaikan gak bisa sabar. Di kompetisinya tidak mudah gitu. Sifat baik aja bisa dibawa orang untuk keburukan. Kalau kita nggak berlomba dengan orang baik, dengan meningkatkan kebaikan, itu ketinggalan. Jelas sampai sini? Karena itu, ingat sumber pertama siapa? Setan. Nanti satu saat kita belajar ya. Ada setan rumah, ada setan masjid, kan pernah saya sampaikan dulu ya. Hati-hati Pak ya teman-teman, itu di masjid pun ada setan, jangan dikira aman tuh. Ada penunggunya. Setan ada, setan masjid namanya Khanzab gitu. Dia tugasnya di Abu Daud nomor hadis 666. Dia punya 2 tugas tuh. Ingat betul ini ya, pahami betul ini. Tugas pertama menggoda orang sholat. Begitu anda takbir, kata Nabi, fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Dia akan berkata pada jiwa anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan pernah kaget ya. Saat anda belum takbir itu tenang begini. Tapi begitu mulai bertakbir Allahu Akbar, itu otomatis akan banyak yang masuk dalam pikiran. Ini begini, ini begitu, kenapa imamnya begini, kenapa ini begitu, muncul semua tuh ya. Bahkan kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai-sampai ada orang sholat itu sampai nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu hadis deh ya. Dan dalam kaidah ilmu hadis dan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, kaidahnya berkata begini, kalau dalam satu keterangan tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, maka semua orang berpotensi mengalami hal serupa dengan masa yang berbeda-beda. Jadi setiap kita pun yang berada di sini itu punya potensi yang sama. Akan ada orang yang kena was-was sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, izin Bu ya sebentar. Setan masjid salah satunya tugas yang kedua itu menggoda DKM masjid. Anda mesti hati-hati. Menggoda DKM masjid, mesti hati-hati. Ya, kami sedang menyusun insya Allah kaidah tentang fikih masjid. Ingat ya, nanti dalam hadis ada isyarat kalau masjid belum dibangun, mau jadi itu semua terlibat, senang, gak banyak masalah tuh. Paling dari orang-orang yang memang punya persoalan serius dengan keimanannya. Tapi semua umumnya semangat. Tapi kalau sudah jadi, kalimatnya dirubah langsung di Quran. Kalimatnya dibentuk dengan jama dan pemiliknya disebutkan masjid Allah. Masjid pertama Al-Baqarah ayat 114. Ya, wa man adzlamu mimman mana'a masjid Allah. At-Taubah Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masjid Allah. Ya, masjid yang manapun kalau sudah dibangun, yang sudah jadi, kata Allah, itu punya Allah, punya saya. Maaf, kalau bapak ibu punya rumah, yang ngatur siapa? Yang punya rumah. Nggak mungkin anda punya rumah yang ngatur saya. Ini nggak bagus Pak sofanya, tolong pindahkan ke sini ya. Toiletnya nggak cocok begini nih, harusnya kasih yang seperti ini. Mustahil, pasti ada yang ngatur. Nah sama ketika masjid itu sudah jadi, dibangun, kata Allah bentuknya jama'. Mau masjidnya dari kayu, mau dari batu, dari bahan yang sangat bagus, kalau sudah jadi semua punya Allah. Karena itu yang berlaku di dalamnya aturan Allah, bukan aturan orang yang nyumbangnya paling banyak, bukan aturan orang yang tenaganya paling hebat, bukan, punya Allah. Ini yang harus disadari pertama kali. Karena itu kalau masjidnya sudah jadi, yang harus dilakukan tuntunan nabinya, pelajari aturan Allah. Karena masuk rumah kita dengan masuk rumah Allah akan berbeda. Langkahnya lain, doanya lain dan sebagainya. Anda tidak pelajari aturan Allah, maka setan akan datang cepat langsung mempengaruhi keadaan-keadaan di situ, sehingga seringkali terjadi hal yang tidak diinginkan. Silahkan cek betapa banyak masjid yang sudah bagus-bagus jadi persoalan. Setan tuh jenius Bu, Pak. Yang digoda bukan jamaahnya. Kalau jamaahnya satu nggak datang, yang lain bisa datang. Tapi kalau DKM-nya digoda, orang malas datang. Kenapa nggak ke sana? DKM-nya jadi ribut, ngapain saya ke sana? DKM-nya jadi begini, ngapain saya ke situ? Takut nggak khusyuk sholatnya. Masya Allah, banyak alasannya tuh. Jelas ya? Baik. Nggak perlu terlalu luas ya untuk masalah ini. Kita kembalikan lagi ke sini. Baik. Sekarang perhatikan. Sudah ketahuan tadi setannya? Ya, sumbernya ya? Ya. Sumbernya setan. Bagaimana cara dia menggoda? Awas, hati-hati. Ternyata isyarat di Quran, setan itu tidak memaksa.
cuma membangkitkan sisi dari diri kita yang berpotensi mengikuti keinginannya. Awas, hati-hati, hati-hati. Ya. Apa sisi yang dimaksudkan itu? Nafsu. Quran surah 12 ayat 53. Dia masuk lewat nafsu. Setan penyebabnya masuknya lewat nafsu. Perhatikan urutan penyakit fisik ya. Oh, flu nih. Ya, gejalanya sudah kelihatan, mulai bersin-bersin kan? Kan dilihat kan masuknya lewat mana begitu kan? Penyebabnya ini masuknya lewat mana? Ada virus Zika sekarang ini kan? Lewat mana penularannya? Masuknya lewat mana? Nah, seperti kita mempelajari penyakit fisik yang diketahui masuknya lewat mana. Oh, di sini ada interaksi lewat nafas, lewat pembicaraan, lewat tangan, lewat macam-macam. Setan lewat mana masuknya? Pertama ini, nafsu. Hati-hati, karena dalam tubuh kita, dalam diri kita ada bagian tertentu disebut dengan nafsu. Ini yang berpotensi memiliki potensi-potensi yang mengarahkan pada hal yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53. Ini selevel Nabi Yusuf ya. Hati-hati, selevel Nabi Yusuf. Masya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, gantengnya luar biasa, kelihatan oleh perempuan-perempuan di zamannya, saking tampannya sampai teriris tangannya tuh. Di Quran surah ke-12 ayat 31 itu kan? Ya. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar menjadi manusia, kata mereka itu. Saking gantengnya, ganteng, tampan, Rasul dekat dengan Allah. Ya, ganteng-ganteng Rasul, kan? Manusia sekarang ganteng-ganteng serigala, gitu. Banyak hal. Nah, yang ingin saya sampaikan, Nabi Yusuf saja selevel Rasul sampai mengatakan ayat 53-nya, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya nggak bisa menghilangkan potensi-potensi buruk dalam nafsu saya. Di selevel Rasul saja masih ada nafsu. Cuma nanti bedanya dengan manusia biasa, dijaga oleh Allah supaya nafsu ini dibimbing kepada kebaikan-kebaikan. Jelas ya? Sifat bimbingan Allah yang menjaga nafsu supaya dijaga dari kesalahan, itu disebut dengan maksum namanya. Makanya setiap Rasul punya sifat maksum, terjaga dari salah. Ya, bukan gak bisa salah, punya potensi salah, tapi ketika akan berbuat salah, dijaga oleh Allah, diarahkan pada yang baik. Jelas di sini? Nah, itu maksum. Jadi maaf, tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak memiliki sifat maksum. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengaku tidak pernah salah, terjaga dari salah, berarti dia secara tidak langsung memproklamirkan punya sifat-sifat kenabian. Itu keliru. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalnya, maaf ya, dengar ada aliran-aliran atau ada yang ditokohkan tiba-tiba mengatakan kalau itu sih insya Allah bersih, dijaga dari dosa, punya sifat maksum, dengan saat bersamaan Anda mengakui bahwa ini sifat Nabi baru nih. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi Nabi sudah memberikan peringatan dalam kalimat la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kata para ulama hadis, kalimat Nabi la nabiyya ba'di bukan sekedar menafikan tidak ada yang nabi setelah beliau, tapi memberi petunjuk akan ada di masa depan orang-orang yang mengklaim setelah itu sebagai nabi. Maka hadirkan pada jiwa kita, itu bukan, itu pasti palsu. Saya audiensi dan bersilaturahim dengan di MUI di Jawa Barat beberapa pekan yang lalu saya datangi. Itu diantara kesulitan, salah satunya di Jawa Barat saja, itu Masya Allah, ini munculnya aliran-aliran baru dengan klaim nabi-nabi baru, Bu. Pak, hampir tiap bulan ada nabi baru, Pak. Hampir tiap bulan. Sekarang sedang di Karawang nabi barunya itu. Mudah-mudahan cepat beres gitu ya. Itu sejak zaman dulu sudah ada, begitu nabi meninggal, Musailamah al-Kadzdzab muncul mengakui saya sebagai nabi. Yang jadi masalah sebenarnya bukan pengakuannya, Pak. Kalau yang ngaku-ngaku, itu gampang ditinggalkan. Selesai. Yang jadi masalah setiap ada nabi baru, ada aja yang ikut tuh. Silahkan cek ya. Anda nggak percaya, silahkan cek. Setiap ada klaim, ada aja pengikutnya. Kata para peneliti di tempat kita ini, di Indonesia, ya sekarang ada beberapa hal yang kurang bisa diatasi ya. Agak susah. Di antaranya penyakit cepat kagum, cepat kaget, gampang kagum. Pada sesuatu tuh kaget, kagum, brang ikut gitu kan. Ada mall baru, oh kesana rame, numpang kagum aja, belanja nggak, balik lagi gitu ya. Sama, ada nabi baru, ikut ke situ. Tapi ada aja pengikutnya. Dulu AM, pelatih bulu tangkis. Ya, Masya Allah ditangkap polisi, ngaku nabi. Kan diinterogasi, kenapa kamu ngaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu katanya. Anda bisa bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu tuh pulang. Ya. Ada aja pengikutnya. Begitu ditangkap, selesai, keluar, Bandung muncul, tukang cukur, Bu. Ibu bayangkan, tukang cukur ngaku nabi. Tapi ada aja pengikutnya. Ya. Jakarta nggak mau ketinggalan. Ya, Bandung itu level biasa, Bogor level biasa. Ini ibu kota negara, langsung malaikat Jibril LA gitu kan. Kemarin mau ngundang malaikat Jibril ke Monas katanya, Masya Allah. Ya.
Tangkap oleh polisi juga diproses ya. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh ya. Jadi kita kembalikan ya. Kita kembalikan kemana setan membawa sumber-sumber penyakit ini yang paling mudah dia lakukan kepada nafsu. Kepada nafsu. Ya apalagi yang levelnya bukan rasul, bukan nabi. Ya karena tidak mendapatkan penjagaan mutlak dari Allah. Kecuali kalau dia mau berlindung kepada Allah, mendekat dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itulah kemudian baik. Sebentar, lihat teorinya. Tadi lawan dari nafsu apa? Masih ingat? Nah, orang yang belajar terbagi pada 4 bagian. Cepat ingat, lambat lupa. Oke, cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, cepat lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Anda masuk ke yang mana? Lawan dari nafsu apa? Takwa. Baik. Perhatikan persamaan terbaliknya. Perhatikan ya, pelan-pelan. Lawan dari nafsu adalah takwa. Artinya semakin kita meningkatkan takwa, semakin ini bisa ditekan. Jelas ya? Intinya gampang sebetulnya. Takwanya meningkat, ini bisa ditekan. Tapi sebaliknya, kalau ini yang naik, ini pasti lemah. Pasti akan ada masalah. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan, itu pada hakikatnya selalu diawali atau diakhiri dengan takwa. Silahkan cek, sholat bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa menekan nafsu, bagian dari takwa. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Haji ibadah, tapi bekalnya bagian dari takwa. Quran surah 2 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi kalau ini naik, maka ini akan turun. Sederhana sebetulnya. Ya. Nah, tapi sekarang persoalannya, dalam rangka menunaikan takwa ini tidak akan tinggal diam. Maka dia bawa innan nafsa la'ammaratun bisu. Kaidah yang kedua, nafsu itu punya potensi untuk mengarah pada keburukan. Maka ini dimanfaatkan oleh setan. Baik. Jelas di sini? Baik. 3. Bagaimana cara setan memanfaatkan nafsu? Awas, harus runtut ya, supaya tidak ada miss di pertengahan ini. Sumbernya setan datang kepada nafsu. Bagaimana cara dia memanfaatkan nafsu? Quran surah ke-114 dari ayat 4 sampai ke 5. Insya Allah ini hafal di dalam kepala. Ya, ada ayat yang hafal di luar kepala, ada ayat yang hafal di dalam kepala. Surah 114 itu surah apa? Masya Allah, surah favorit ya. Qul a'udzu birabbin nas, satu, malikin nas, ilahin nas. Oke, yang keempat, min syarril waswasil khannas. Min syarri, min dari keburukan. Syar itu kalau sudah menggunakan shin besar dengan ra, itu artinya keburukan yang dampaknya sangat dahsyat ya, dampaknya sangat dahsyat. Kalau sudah pakai syar itu satu keburukan yang dampaknya sangat dahsyat ya. Misal, mohon maaf ya, ada orang bunuh, tembak orang, selesai. Ada orang misalnya bunuhnya dengan cara yang tidak wajar lah ya, dibunuh pakai rudal misalnya kan, satu orang tuh. Saya pernah dengar di satu negara ada mengeksekusi pamannya gitu kan, itu dengan menggunakan rudal, Pak. Dia dipasang begini kemudian dirudal. Itu syarr namanya. Syarrun ya. Ada orang misalnya mencela satu kalimat, dia mencela satu buku tuh, berapa paragraf misalnya kan, kamu dasar begini, itu syarr namanya ya. Jamannya syurur. Makanya kita katakan, awas, lihat kalimatnya. Min sayyiati a'malina, sebelumnya apa? Min syururi anfusina. Syurur itu jamak dari kata syarrun ya. Ingat, awas, hati-hati, bukan sin kecil ya. Min surur, kalau sin kecil artinya bahagia, senang. Tapi kalau sin besar, itu artinya sesuatu yang sangat buruk ya. Min syururi anfusina, dari keburukan potensi buruk di jiwa kami. Kenapa? Maaf, ada kalimat syurur di situ karena potensi buruk ini bisa diperdayai oleh setan melakukan tindakan yang sangat fatal. Ya, jelas di sini? Oke, teruskan. Min syarril waswasil khannas. Masya Allah. Kalimat Qur'annya menggunakan kata waswas. Ini setan bekerja memanfaatkan nafsu. Cara bekerja dia dengan memberikan waswas. Masya Allah. Dan saat memberikan waswas ini kalimatnya dirubah oleh Quran jadi khannas. Ya. Saking bahayanya waswas ini sampai kalimat setannya berubah jadi khannas. Pelan-pelan. Nafsu, itu ya, tempatnya di mana? Di hati, baiknya.
Hati kalau disebutkan di Quran itu bukan hati fisikal, bentuk hati yang kita liver gitu ya, bukan itu. Tapi hati yang dimaksudkan qalbun, sesuatu tempat yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi di situ pusat daripada jiwa kehidupan kita. Ya. Tempatnya ada dalam kata sodrun dalam bahasa Arab. Tempatnya dalam sodrun. Ya. Hatinya disebut dengan qalbu, tempatnya di sodrun. Jamaknya sudurun. Sudur. Ya. Baik. Alladzi yuwaswisu fi. Nafas itu tempatnya dalam sodrun, jamaknya sudur. Ya. Kata Al-Quran, berlindung kepada Allah dari buruknya was-was setan disebut dengan khannas. Khannas itu sesuatu yang membawa keburukan yang dampaknya sangat luar biasa. Ya. Saya ulangi, khannas itu sesuatu yang membawa sebab-sebab keburukan yang berdampak malapetaka. Khanasa. Bagaimana cara dia membawa waswas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Datang ke dalam sudur, menggoda isi sudur. Isinya ini nafsu. Ustaz tahu dari mana kalau khannas ini sebagiannya adalah setan? Ya, bentuknya setan. Pelan-pelan. Ya. Tahu dari mana kalau khannas itu adalah setan? Ayat terakhirnya, minal jinnati. Sekarang perhatikan. Jinnah itu jamak dari kata jin. Saya ulangi, jinnah jamak dari kata jin. Setan ini, awas, wujudnya berupa iblis. Iblis itu asalnya dari jin. Jin yang menyimpang dari Allah, dari perintah Allah. Jin yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ditemukan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Ya, di situ ada kalimatnya yang telah tadi saya bacakan. Ya. Pelan-pelan. Sekarang fokus sebentar. Sumber penyakitnya dari mana? Masuk ke mana? Nafsu. Cara menggodanya memberikan? Sekarang apa itu was-was? Oh, hati-hati. Apa itu was-was? Ya, baik. Supaya kita nggak ngarang, kita kembalikan kepada asalnya ya. Baik. Waswasa yuwaswisu. Ya. Was-was itu asalnya bisikan halus yang mengganggu. Gak pakai bisikan halus yang mengganggu. Ini bahaya ya, makanya susah dihapus ini, bahaya. Baik. Bisikan halus yang mengganggu. Halus yang mengganggu atau membahayakan. Pelan-pelan. Hati-hati karena kalau kita terjemahkan setiap was-was itu bisikan, malaikat pun kan memberikan bisikan pada jiwa kita. Tapi yang baik-baik, kalau ini tidak, dia mengganggu. Ya. Pelan-pelan. Bisikan halus yang mengganggu atau membahayakan. Jadi pertama, kita mesti memahami ayat ini bahwa sifat setan ketika menggoda, sifatnya halus, Bu, Pak. Kadang-kadang kan yang halus itu tidak terasa langsung ya. Dampaknya ada kelihatan. Air itu kan meresap halus ke karpet, taunya udah basah aja gitu. Ya sama sifat setan begitu. Dia ketika memberikan was-was, Anda jangan kira, hati-hati, Anda jangan kira dia secara frontal mengatakan, saya setan. Tidak. Dia akan langsung masuk pelan-pelan, itu pelan, tiba-tiba mulut sudah berkata yang kotor saja. Ya mata sudah melotot aja dia. Itu bisa cepat sekali tanpa sadar gitu. Itu bisa mengganggu. Bapak melihat dengan saya begini, tiba-tiba Bapak melotot kepada saya, kan tidak nyaman situasinya kan? Sama, lisan yang bicara yang kotor pun tidak akan menyenangkan, tapi itu tanpa sadar dan reaksinya sangat cepat sekali. Coba lihat, ketika ada anak misalnya bersikap sesuatu yang tidak menyenangkan, kan dalam hitungan sepersekian detik kan bisa berubah wajah itu. Bisa berubah, bahkan kata-kata bisa keluar. Yang dari kecil sayang, tiba-tiba kamu ini ya. Masya Allah, iya mas saya. Kan jadi agak susah tuh di sini tuh. Makanya hati-hati, permainan setan dalam menghadirkan sifat-sifat buruk itu sifatnya halus. Bahkan dia nanti ketika dihukum di akhirat, banyak orang protes kepada Allah, ya Allah, gara-gara dia nih, saya bertindak buruk dalam kehidupan, tolong hukum dengan berkali lipat. Apa jawab setan? Saya nggak maksa kok. Saya nggak maksa, saya cuma ngajak dengan halus. Salah kamu ikut saya. Mau jawab apa? Karena itu dari sekarang kita harus pelajari sifat halus yang masuk pada manusia ini, bagaimana cara masuknya. Itu yang coba kita hadirkan. Masih ada waktu? Masih? Sampai jam berapa kita?
Baik, saya harus ke Cimande ini ya, sebentar lagi, jadi coba kita inikan dulu sebentar. Boleh ya, antum sampai jam 5, saya setengah 3 pulang ya. Baik, fokus sebentar. Baik, sekarang perhatikan. Paham urutannya ya? Saya mencoba sesistematis mungkin. Saya tidak suka menerangkan 1-2 tanpa terstruktur gitu. Jadi pahami, jangan meninggalkan masjid ini kecuali sudah paham. Walaupun saya sudah pulang, Anda belum paham, tinggal dulu di sini sampai paham baru pulang ya. Teman-teman lihat sini ya, Bapak Ibu, sebabnya setan masuk kepada nafsu, ya, dalam nafsu lewat waswas, bisikan yang mengganggu. Bagaimana cara dia memasukkan ini? Kita khususkan dulu supaya tidak meluas terkait dengan penyakit ini dulu. Ya, penyakit iri hati. Quran surah ke-28, maaf. Quran surah ke-28 Al-Qasas ayat 79. Awas ya, hati-hati ya. Kita nanti bicara yang halus sekali, tanpa sadar mungkin terjangkit itu. Awas, hati-hati. Langsung spesifik ya, ambil contoh kasus sekarang. Ya, sifat iri hati. Bagaimana setan membawa sifat iri hati secara halus tanpa disadari, dan kita harus cegah itu. Ini belajar satu penyakit hampir 1 tahun ini ya, belum penyakit yang lain ya. Bismillah. Ada ayatnya? فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Ada ayatnya? Baik. Sekarang perhatikan Bapak Ibu sekalian, saya simpan dulu ayatnya, saya berikan gambarannya dulu. Setan membawa was-was terkait dengan penyakit iri hati. Jadi was-was yang dibisikkan ke kita itu, bisikan-bisikan yang mengganggu, itu bisa macam-macam bentuknya, sesuai dengan kadar keadaan kita yang berpotensi untuk diarahkan pada maksiat. Tolong fokus sebentar ya. Beda antara nafsu dengan setan itu lain. Kalau setan itu tugasnya bagaimana supaya manusia maksiat. Itu setan. Ya, apa saja, makanya dia bawa macam-macam, bisa sombong, bisa iri hati, bisa ria, bisa macam-macam ya. Tapi kalau nafsu itu bagaimana caranya keinginan terpenuhi, itu nafsu. Jelas ya? Misal Anda pulang dari sini mau taklim lah, lihat di depan misalnya ada orang jualan semangka, bagus kelihatan itu kan, pengen, karena taklim sudah dimulai, ditinggal dulu, saya mau taklim dulu. Begitu keluar tukang semangka udah nggak ada, cari-cari nggak ketemu, sampai pulang ke rumah masih inget aja, mimpi sampai ke bawah Pak misalnya ya. Itu nafsu itu. Kalau setan tidak, setan itu yang penting dia maksiat, curi rumah itu, begitu mau mencuri dengar adzan, Allahu Akbar, nggak usah dicuri lah, lempari aja rumahnya. Jadi bagaimana caranya menjadi maksiat? Yang paling bahaya ketika setan menunggangi nafsu. Maka maksiat itu, maaf, punya keinginan kuat, jangan sampai gagal dilakukan. Itu yang paling berbahaya. Betapa orang mencuri direncanakan dari awal, itu nafsu berkolaborasi dengan setan. Itu yang paling berbahaya. Makanya ada pembunuhan dan pembunuhan berencana. Yang kedua itu setan sudah terlibat jauh di dalamnya. Ya, ada pemerkosaan yang sudah terencana. Makanya hindari, ya, cegah segala hal yang berpotensi menghadirkan nafsu berlebihan sehingga setan itu ikut mendompleng di dalamnya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana setan menghadirkan sifat iri hati? Saya simpulkan dulu dengan cepat. 1, penyakit ini akan dibawa oleh setan lewat was-was, khusus dalam keadaan saat kita merasa kurang. Saya ulang. Penyakit ini, sifat iri hati, akan dibawa oleh setan lewat was-was, diresapkan pada nafsu saat keadaan manusia tengah merasa kurang, sedang dalam merasa kurang, bukan kekurangan ya, merasa kurang. Karena juga ada orang-orang yang kaya tapi masih merasa kurang, karena ada juga orang-orang yang sudah punya kedudukan tapi masih merasa kurang. Jelas ya? Pelan-pelan, hati-hati. Jadi kalau sedang ada rasa kurang dalam jiwa, itu artinya sangat rentan diberikan was-was oleh setan dengan sifat penyakit iri hati. Apa tanda pertamanya? Bapak dan Ibu mesti ingat dulu kajian di awal kita ya, bahwa iri itu artinya rasa untuk mendapatkan nikmat yang melekat pada orang lain. Yang lebih parahnya kalau sudah parah dengan keinginan menghilangkan nikmat orang yang dimaksudkan. Gimana caranya saya dapat, itu gejala pertamanya. Tapi kalau sudah parah, dia mesti tidak mendapatkannya. Saya yang harus punya, dia tidak. Itu yang sudah parah. Nah sekarang lihat pelan-pelan, masuknya halus sekali. Bagaimana cara masuknya? Dia masuk dalam keadaan orang merasa kurang ketika melihat yang di sampingnya atau dalam penglihatannya punya kelebihan yang tidak dia miliki.
Bagaimana cara dia datang bawa was-was? Dicontohkan langsung di Quran surah ke-28 ayat 79. Baik, saya hadirkan Qarun. Ini manusia bermasalah. Kalau Qarunnya nggak usah banyak dipikirin, emang bermasalah. Yang jadi masalah nanti ketika dia datang membawa persoalan, orang-orang di sekitarnya terjangkiti persoalan yang dimaksudkan. Baik, yuk kita lihat. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka Qarun mulai keluar menampakkan pada kaumnya, masyarakat di sekitarnya dengan kemegahannya. Wah, saya pernah kisahkan dulu kan ya, kalau dia kemana-mana itu Masya Allah ya, kalau anda lihat di ayat 76-nya itu kan, Masya inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, kan? Masya Allah, Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Jadi di zaman Musa nih ya, plus zaman Musa itu komplit, luar biasa. Jadi Musa dengan Harun dihadapkan pada penguasa zalim dengan pengusaha hitam. Penguasanya namanya Fir'aun, ya maaf, pengusahanya disebut dengan Qarun. Qarun ini kalau kemana-mana selalu tampil Pak, tampil mewah. Mewahnya nggak ketulungan. Jadi kalau jalan kemanapun di belakangnya selalu ada bodyguard. Bukan mengawal biasa, khusus membawa harta bendanya aja. Hartanya cuma kuncinya Pak, kunci brankas. Yang kata Quran, kalau diangkat oleh orang-orang terkuat, 10 orang angkat di belakang, itu nggak kuat juga. Latanu bil usbah. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Jadi kuncinya aja beratnya luar biasa. Gini. Ya, ibu kalau punya brankas itu kuncinya dipamerkan atau disembunyikan? Punya satu brankas difoto di Instagram, ceklik brankas baru. Cari masalah. Pasti Anda simpan kan? Qarun tidak. Karena harta saya banyak. Pak, diambil dikit aja nggak akan ngaruh kok. Jalan kemana-mana nih saya kunci nih belakang. Ambil aja kalau mampu. Mereka aja begini, susahnya ngangkatnya luar biasa. Anda mau ngambil aja. Kaya, sombong, luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu ketinggalan dan keterlaluan karena nggak sekaya Qarun. Keterlaluan menurut saya ya. Jadi sudah ada dulu yang sombong, ya jangan ikut-ikutan lah. Jangan ikut-ikutan itu ya. Dulu sudah ada kaya, sombong dihancurkan oleh Allah. Itu petunjuk. Jadi apapun yang Allah titipkan pada kita itu cuma bekal ibadah. Kalau nggak dipakai ruginya luar biasa. Ya. Anda nggak pakai sekarang, besok Anda nggak akan bisa manfaatkan. Banyak orang setelah diwafatkan minta waktu cuma semenit sama Allah, beberapa detik. Ya Allah, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Tolong beri kesempatan sebentar aja. Saya akan gunakan semua itu untuk kepentingan Allah, ya Allah. Ya. Jadi mumpung Allah masih titipkan, pandai-pandai lihat, pulang ke rumah cek, mungkin kedudukan, mungkin ilmu pengetahuan, mungkin tenaga, mungkin harta benda. Cepat berlomba. Setelah meninggal susah. Saya ke Tanah Kusir ya, satu saat kami ziarah ke salah satu anak yang cuma diberi oleh Allah usia sehari. Sampai saya katakan, saya ini sama kamu nih. Masya Allah, orang tuanya menangis, ngapain kalian menangis? Saya bilang kan, harusnya bahagia, luar biasa. Allah kasih amanah cuma sehari, dirawat, jadi penjamin surga sepanjang kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Ini hijab dari neraka. Saya bilang, saya sangat iri dengan kamu. Ghibtah maksudnya, bukan iri keburukan, ghibtah, ingin menyaingi dia. Cuma dikasih sehari, jaminannya surga dalam kebaikan. Saya sampai sekarang belum aman surganya. Saya diam di situ kan. Keluar dari situ saya lihat nuansa pekuburan itu, Masya Allah. Ada yang dikasih kayak lubang 2 ya, kayak pipa di situ tuh. Saya pikir, kenapa kuburan dikasih lubang 2 begini pipa? Apa khawatir sesak napas di dalam itu kan? Kan sudah habis napasnya gitu. Jadi sekarang banyak Pak macam-macam tuh variasi di kuburan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Anda nggak bisa, sudah selesai. Orang meninggal itu kehabisan nafas dan kehabisan tenaga, kehabisan amal, selesai semua. Jadi kalau Anda nggak berlomba dari sekarang, Anda akan ketinggalan, penyesalannya dalam. Lebih dalam daripada, maaf ya, alam kubur yang mungkin digali itu. Tolong pandai-pandai ya, cuman titipan aja, begitu meninggal selesai semuanya. Status itu hilang. Anda orang terkaya di Kelapa Gading, begitu meninggal nggak akan ikut kalimatnya. Ya, maaf, telah meninggal orang terkaya di Kelapa Gading, nggak ada. Cukup Anda aja selesai, Fulan bin Fulan selesai gitu kan. Maka ya, manfaatkan kebaikan ini. Kita kembalikan dulu sebentar. Qarun jalan. Yang jadi masalah ketika dia tampil mewah, kelihatan oleh kaumnya. Lihat apa perkataan mereka. Nah, ini bisikan yang pertama kali dibawa. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duh, kalau kita punya seperti yang dimiliki Qarun itu. Lihat kalimatnya. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duh, kalau kita punya kayak gitu ya, kalau dalam bahasa kita, seperti yang dimiliki oleh Qarun. Nah, di sini ada 3 hal yang penting. 1, menampilkan kemewahan dalam hidup itu berpotensi akan mengundang masalah. Jadi kalau Allah titipkan kemewahan dalam hidup, baik itu kedudukan, jangan pamer dengan kedudukan, nanti banyak masalah. Silahkan lihat, dulu Umar bin Khattab itu, Masya Allah, pemimpin, khalifah, presiden, kemana-mana biasa aja, aman tuh, nggak takut macam-macam. Ya, lagi lewat malam-malam belusukan, tiba-tiba seorang ibu menendangkan syair,
Duh khalifah, diangkat gak peduli dengan rakyatnya, makan pakai batu katanya, dan goreng-goreng batu, saking gak punyanya bu, goreng-goreng batu tuh. Anaknya ditidurkan dulu supaya nggak nangis, diberikan gambaran mama sedang masak, padahal batu yang dimasak saking nggak punyanya. Ya khalifah, masya Allah, nggak peduli dengan rakyatnya, yang makan dengan batu sambil goreng-goreng begitu. Itu Umar melihat, masya Allah, qadarullah langsung kembali ke Baitul Mal. Dia keluarkan gandum. Pengawalnya ingin bantu, kata Umar, tidak, bukan kamu yang dihisap, saya yang dihisap. Digendong sendiri karungan gandumnya, datang ke situ dimasakin sendiri sampai Umar, sampai selesai. Saat Umar masak itu si ibunya masih sibuk mencaci Umar, nggak tahu kalau itu Umar. Anda bisa bayangkan nggak? Ya, Anda bantu orang dicaci sambil masak, dicaci begitu aja terus gitu kan, sampai selesai, sampai kepergiannya dari situ dia tidak mengetahui dan tidak sadar kalau itu Umar bin Khattab. Ya, jadi aman jiwanya gitu. Betapa banyak orang sekarang punya kedudukan, mau pindah ke satu tempat aja, masya Allah, netralisir 500 meter sebelumnya. Anda takut sama apa? Malaikat maut datang aja nggak bisa dihijab? Dan nggak akan mengucapkan salam, terobos saja. Silahkan Anda pasang dinding, pasang hijab, pasang macam-macam. Saya mau bepergian ke negara anu, oh kendaraannya dari kita harus lapis baja, bajanya masya Allah misalnya 100 cm, silahkan aja. Ya, silahkan, malaikat maut nggak akan terhadap. Ya, begitu dihadirkan kendaraan dia, buka yang keluar malaikat. Hei, pulang yuk. Jawab apa? Selesai gitu ya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, di sini poinnya pertama, jangan berlebihan dalam kehidupan, apapun itu. Termasuk dalam ibadah juga nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Ya. Yang berlebihan itu selalu bermasalah pada hal yang tidak diperkenankan. Orang sholat subuh 2 rakaat, ini misalnya 4 rakaat, kan ini masalah di sini kan? Dalam beberapa hal lah. Termasuk Anda mau tahajud, belum pernah tahajud sebelumnya, jangan berlebihan dulu. Pengen langsung 11, pengen kayak Nabi lagi gitu kan? Nabi kan panjangnya luar biasa. Ya, saya pernah cek dulu waktu sholat gerhana di Bekasi. Itu masya Allah komunitasnya luar biasa, senang dengan sunnah Nabi. Saya bilang ini gerhana yang luar biasa nih, kesempatannya jarang-jarang, pahalanya banyak. Teman-teman, kita mau maksimalkan seperti Nabi melakukannya atau kita belajar dulu mirip-mirip? Ustadz ingin seperti Nabi, jarang ada seperti ini katanya kan kesempatan. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan dulu aturannya. Di sholat gerhana itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Karena 2 kali ruku maka suratnya yang dibaca akan 4. Jadi sebelum ruku baca surat, bangkit lagi baca Al-Fatihah, baca surat lagi. Jadi ada 4 surat yang dibaca. Karena Anda ingin seperti Nabi, maka mohon izin saya bacakan pertama Al-Baqarah sampai selesai. Surat kedua Ali Imran sampai selesai, ketiga An-Nisa sampai selesai, baru yang keempat Sabbihisma rabbikal a'la. Anda tahu apa yang terjadi? Tanpa saya tanya lagi, hampir sebagian besar mengangkat tangannya. Ustadz, mirip-mirip Nabi aja. Jadi coba kita sesuaikan. Anda belum biasa tahajud, bangkit 2 rakaat dulu, witirnya 1. Setelah nikmat besoknya 4 rakaat, witirnya 1. Setelah nikmat 6 rakaat sampai 11 ya, sampai enak gitu kan. Ada kenikmatan tersendiri. Ya. Teman-teman yang pengusaha Anda yang bekerja, coba belajarlah, baca kisah-kisah orang dulu untuk motivasi. Imam An-Nawawi itu punya kitab bagus, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terbitan Darun Nafais, 187 halaman. Anda buka aja halaman 47 itu sebelah kiri, paragraf 3 bagi 1 sampai 7, bagaimana dilukiskan di situ Abdurrahman bin Auf yang super sibuk, Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih punya investasi itu di Madinah, sumurnya, kebunnya, hotel jadi hotel sekarang. Itu masya Allah, kenikmatannya bukan saat omsetnya datang. Kenikmatannya saat bisa bangun malam dalam tahajud, sampai khatam Quran tahajudnya, sampai selesai gitu. Ada kenikmatan di situ. Nggak usah pamer, capek. Dulu sudah ada yang pamer dan nestapa kehidupannya. Ngapain diikutin? Buang-buang waktu gitu kan? Nah, yang kedua, ini inti masalah kita. Orang pamer di antara masalahnya adalah ketika dilihat ada kelebihan, maka lawan yang belum mendapatkan itu, setan tidak akan mendiamkan. Jadi kalau Anda sedang punya dititipkan sesuatu, potensi masalahnya ria dan sombong. Yang belum dapat itu potensi masalahnya iri. Ternyata pintu masuk setan kepada nafsu membawa penyakit iri ini bukan ingin menghilangkannya dulu, tapi keinginan untuk memiliki hal yang sama. Awas, hati-hati. Bukan keinginan yang positif, karena kalimatnya diungkapkan dengan kata laita. Ingat, kalau keinginan untuk meraih dalam konteks yang positif itu boleh. Oh, ini dia punya kedudukan sampai level tertinggi, saya juga ingin seperti itu boleh. Itu raghbah namanya. Raghbah, keinginan kuat untuk mendapat kebaikan. Tapi kalau cuma menghayal-hayal mendapatkan sesuatu yang sebetulnya ingin diraih dengan mudah tanpa kerja keras, namanya laita. Bukan Raisa, laita. Laita itu harapan
untuk meraih sesuatu, yang sulit dicapai, bahkan nyaris mustahil, dengan cara yang instan dan mudah. Jadi ada orang pengen mendapatkan sesuatu yang sulit sebetulnya untuk dicapai, bahkan ada yang sifatnya nyaris mustahil. Karena nanti ada orang-orang yang saat di akhirat dia mengucapkan kalimat ini, saking dahsyatnya hisab itu, bahkan ada Pak ya, pernah dengar masuk surga tanpa hisab Bu? Pernah ya? Nanti ada orang masuk neraka tanpa hisab Pak. Ada ya, mungkin Anda baru dengar, tapi ada itu di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi saat suasana hisab itu begitu dahsyat ya, ada orang-orang yang memikirkan, "Duh, saya gimana ya? Nanti hisab saya." Oleh Allah langsung ditampakkan, "Wa aradna jahannama lil kafirin yawma idzin arba." Hati-hati. Wa aradna jahannama, dan kami presentasikan, tampilkan neraka jahannam. Ya. Pada saat itu, yauma idzin lil kafirina arba, untuk orang-orang yang ingkar, yang sulit diatur. Ya sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, ya, kamu nggak usah pikirin hisab ya, tempat kamu di sini nih, neraka jahanam. Udah, nggak usah banyak pikir, capek, nanti langsung ke situ aja. Kalau dalam bahasa bebasnya. Siapa orang ini? Ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang, maaf ya, matanya itu sulit diarahkan untuk ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan sulit mendengar. Maaf, yang sulit melihat dan mendengar itu bukan non-muslim saja, ada orang Islam pun yang sulit lihat dan dengar. Dengar adzan susah, melihat orang berbuat baik malah marah-marah gitu kan, macam-macam. Sekarang kan banyak kelihatan tuh, gratis sekarang bisa dilihat tuh. Hikmahnya Allah menghadirkan banyak masalah saat ini, itu bisa kelihatan mana orang baik, mana orang buruk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik di situ. Kan alhamdulillah Pak, bisa kelihatan tuh. Ya nampak dari mulai kalangan level atasnya sampai yang bawah-bawahnya, dari yang ulama betulan sampai yang aku ulama-ulamaan tuh. Ya. Lihat sini, kembalikan. Baik, pelan-pelan. Dari sini kemudian ya, ada yang dibawa oleh setan dengan menggunakan kalimat Qur'annya laita. Ada dia yang mengatakan saat hisab, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, ya Allah, ini dahsyat hisab, saya pengen jadi tanah aja lah sekarang. Ya laitani kuntu turaba, saya pengen jadi tanah aja, saya nggak pengen ikutan hisab. Saya nggak pengen dihisab, jadi tanah aja nggak apa-apa, kan? Nggak bisa. Jadi Anda berangan-angan pun akan bisa mencapai itu yang nyaris mustahil, nggak mungkin. Nah sekarang ada orang-orang yang dalam kehidupannya dibisikkan kalimat itu oleh setan. Jadi ada angan-angan dalam dirinya, harapan untuk meraih seperti yang dimiliki oleh orang, yang seharusnya dicapai dengan kerja keras, dia pengen instan. Singkatnya menghayal. Jadi kalau ada orang bawa kebaikan-kebaikan atau kelebihan dalam perangkat hidupnya, kemudian saat itu Anda menghayalkan sesuatu, itu pengantar kepada rasa iri. Datangnya dari setan. Wah, senang begini, Ferrari lewat. Pengen kayak gitu tuh, setan itu. Yang sifatnya hayalan. Sampai dibawa ke rumah. Kalau saya naik di situ ke depan belok sini, gimana ya kira-kira lampu merahnya? Kalau malam saya panasin, ngebut sana sini, di mana ya tempatnya? Padahal maaf, punya ya enggak. Sudah memikirkan bagaimana cara merawatnya gitu. Ya itu sudah hayalan. Sudah tingkat tinggi itu. Itu pengantar kepada iri. Besok-besoknya nanti masuk, kamu harus dapat seperti itu. Cuman karena instan, perhatikan di mana rumah orang itu. Kapan dia masukin ke garasinya? Kapan dia keluarkan? Ujung-ujungnya nyuri. Jelas ya? Jadi hati-hati kalau sedang dihadapkan pada hayalan-hayalan. Ya laitala mithla ma utiya Qarun. Dia menghayal, wah gimana kalau kita bisa seperti Qarun ya, dikawal di belakang, hartanya banyak, padahal megang aja enggak gitu. Dari sekian puluhan tahun ibu bapak hidup sampai hari ini, berapa kali pernah menghayal dalam kehidupan? Banyak, tanpa disadari kadang-kadang. Masuk ke Masjidil Haram, kalau saya jadi imam di sini gimana ya? Ayat ini yang mau saya bacakan tuh kadang masuk juga. Ya. Masuk juga dan tidak wajar sifatnya, bahkan dalam masalah ibadah gitu. Ya, Masya Allah. Ustaz. Kalau suami saya yang Ustaz gimana ya? Banyak hal gitu. Jadi kadang-kadang jadi ujungnya jadi masalah gitu. Jadi masalah.
Saya awal ke Indonesia sekitar 4 tahun lalu datang, itu banyak kajian-kajian yang luar biasa. Sampai ada yang salah kesimpulan tuh, yang saya dapatkan beberapa tempat persoalan. Di dulu musim sunnah dengan bid'ah, sampai ada yang keliru. Saya agak aneh juga ya, ada orang ngaji, pulang dari ngaji malah pada ribut, kan agak aneh itu menurut saya. Apa yang dipelajari? Zaman Nabi orang keras belajar jadi lembut, yang berpecah jadi menyatu. Kenapa ada orang belajar tiba-tiba yang lembut jadi keras, yang menyatu jadi berpecah? Pernah ada kemudian terjadi dalam satu keluarga, istrinya belajar, suaminya ada kesibukan, dia belajar juga, begitu pulang jadi ramai di rumah. Sampai kesimpulannya begini kurang lebih baik menikah dengan orang sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Dia nggak sadar sudah puluhan tahun berumah tangga kan? Apa Anda nggak lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapat, kebaikan-kebaikan? Apa yang terjadi? Kami lihat pelan-pelannya apa sih missnya di mana? Oh, ternyata persoalan sangat sederhana. Ini belajar di sini, ini belajar di sini. Ketika kita pertemukan nyambung, akhirnya ketawa-ketawa pada akhirnya gitu kan? Nah, jadi coba kita lihat dulu, kalau kita dalami dengan baik, Anda melihat sesuatu yang agak berbeda di hati, pasti ada miss di situ. Ya, tapi kalau kita rasakan ada ketenangan, kenyamanan, iman kita meningkat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jelas ya? Baik. Kita baru sampai sini nih ya. Jadi baru pengantar. Kalau ada orang-orang yang sifatnya sering menghayal, coba pulang ke rumah ya. Bapak ibu nggak menghayal, teman mungkin anaknya lagi menghayal. Kan? Atau kerabatnya jadi persoalan nih. Baik, jelas sampai sini? Baik, kalau jelas kita simpan dulu di sini. Ini kita baru ayat ke yang keempat ya. Saya mau kasih obatnya dulu atau disimpan sampai sini? Kita kasih obatnya dulu ya. Sebab kalau nggak diobati pulang dari sini pada menghayal semua kan repot juga deh. Baik, oke, Quran surah keempat ayat 32. Kita obati dulu, baru pertemuan berikutnya langkah pengobatan. Ini obat untuk pencegahan. Bila berlanjut ya hubungi evaluasi diri masing-masing ya. Quran surah keempat ayat 32. Bismillah. Wala tatamannawna bihi ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alallaha min fadli. Ada ayat ini? Quran surah keempat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw, dan janganlah banyak menghayalkan. Wah, itu kunci pencegahannya. Wah, Masya Allah, ternyata sederhana Pak. Ya, di Quran itu ada banyak obat yang sangat sederhana tapi dampaknya dahsyat. Ini peringatan juga pada para dokter. Kalau ada obat-obat yang sederhana, jangan diberikan beban orang-orang yang sakit itu. Begini obatnya ini, padahal minum air putih aja selesai. Jadi ini pelajaran dari Quran tuh nggak boleh tuh membuat orang susah. Orang itu sakit berobat ingin cepat sehat, lalu Anda berikan obat-obat yang membuat orang susah. Itu dosanya banyak gitu. Dosanya banyak sebab menambah penyakit baru. Nih Quran memberikan pelajaran. Ini penyakit bahaya yang dampaknya cukup dahsyat ini. Ya, obatnya ternyata satu dengan kalimat yang sangat singkat. Begini. La itu dalam bahasa Arab yang bacanya panjang ya, 2 harakat matabi, la. Itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Pertama, la disebut dengan la nafyi. Ya, la nafyi. Nafyi itu adalah jenis huruf la nafyi. Atau nafi ya, nafi gini, nafyin. La yang berfungsi meniadakan sesuatu, yang meniadakan atau menepikan sesuatu. Rumus cepatnya begini, setelah huruf la ada kalimat akhirnya dhammah u. Ya. Misal Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah la ada kalimat harokat akhirnya u, la yukallifu. Itu artikan dengan nafyi. Terjemah gampangnya tidak. Ya, tidaklah atau tidak. Allah tidak akan memberikan tugas kehidupan di luar batas kemampuan hambanya. Diartikan tidak di situ. Jelas di sini? Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Qur'an atau hadis, kemudian menemukan huruf la, setelahnya ada kalimat harakatnya dhamma, la yukallifu, la ya'khudhu, la ya'kulu misalnya, itu terjemahkan dengan tidak. Jelas? Baik. Yang kedua, la disebut dengan la naksun, nun qaf sad, naksi, yang menunjuk makna kurang, berkurang, tidak sempurna. Ya. Ciri paling gampangnya, jika ada huruf la, setelahnya ada kalimat, harakatnya fathah.
fathah, a. Ingat ada kasrah, dhammah, fathah, sukun. Saya di Garut waktu duduk ada seorang bapak nawarkan, Ustaz ini buah sukun katanya. Saya bilang, Pak ini bukan sukun, ini fathah. Karena sudah dibuka-buka. Kalau sukun itu masih di atas, belum jatuh bulat tuh. Begitu jatuh kasrah. Kasrah itu pecah dalam bahasa Arab. Jadi kenapa disebut kasrah? Karena suaranya pecah. Dia dari u jadi i. Jadi di atas sukun begitu jatuh kasrah. Setelah Anda potong-potong terbuka itu fathah. Jadi ini buah fathah sebenarnya. Kemudian beliau bawa lagi pada istrinya ke dapur, dia katakan, "Mah, kata Pak Ustadz ini bukan buah sukun, ini fathah." Itu nyata kami di Garut, bukan kisah-kisah karangan. Di kasrah, saya ulang ya. Yang pertama tadi apa? Baik. Pertama dhamma, nafi, kedua naqsi, harakatnya fathah. Misal, saya beri contoh. Belajar Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi ada 1896 hadis. Dilihat di hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ada kalimat begini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathah. Ya, fathah itu artinya sesuatu yang terbuka dari yang buruk sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekat-sekat yang terbuka untuk mendekat kepada Allah. Dulu orang di Mekah susah ibadah kepada Allah karena di Ka'bahnya banyak berhala disimpan, banyak orang menghadang. Setelah itu dibuka, kemudian berhalanya dikeluarkan, orang-orangnya ditobat, semua menyembah kepada Allah, maka disebut Fathu Makkah. Di fathah itu bukan penaklukan. Fathah itu membuka sesuatu yang buruk di situ. Orang Islam itu kalau datang ke satu tempat bukan ingin menjajah, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Karena itu silahkan lihat, semua yang kedatangan orang Islam itu tidak pernah ada masalah-masalah di situ. Baik aja sampai di kita tuh. Tapi begitu datang orang asing datang pasti kacau itu. Silahkan cek ya. Nah sekarang kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Kalau sudah terbuka kedekatan dengan Allah, jangan hijrah, jangan pindah. Kenapa? Bisa berkurang nanti nilai-nilai kebaikan yang sudah didapatkan. Anda sudah tinggal di Mekah, sekali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Tinggal di Mekah itu di Masjidil Haram 100.000. Dan auranya beda. Selalu ingin cepat ke masjid. 1 jam sebelum adzan Pak sudah ke masjid. Sebelum adzan Bu, kayak pesantren gitu kan, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, auranya lain. 100.000. Sudah dapat 100.000 di Mekah, pindah ke Bogor misal gitu kan, kan satu nilainya. Anda 100.000 pindah, jadi berkurang kan, naksi di situ. Sama dengan Anda tinggal misalnya di sini, dekat dengan masjid, ustadznya bagus-bagus, ada kajiannya gitu kan, kemudian senang, bisa ibadah di situ. Jangan pindah, kecuali ada sesuatu yang memang sangat mendesak. Karena ketika Anda berpindah, itu akan berkurang nanti kebaikan-kebaikan yang semula sudah didapatkan dan berjuang lagi di situ. Termasuk di pekerjaan Anda. Kalau sudah memilih dekat dengan Allah, gampang sholatnya, dapat teman yang enak gitu kan, usahakan di situ. Ya, karena sulit lagi menemukan yang seperti itu. Anda pilih mana? Bekerja di satu tempat, gajinya 500.000 per bulan, dekat dengan Allah, sholatnya luar biasa, atau di tempat yang, maaf ya, 500 juta per bulan tapi susah sholat, Jumatan gantian, gitu kan, baca Qurannya susah. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga. Ya. Nah ini ujiannya ada di situ Pak. Ya, ada sekarang banyak tawaran tapi maaf penyakitnya juga banyak. Ada riba, ada tipu-tipu, ada macam-macam. Yang didapatkan memang banyak, tapi penyakitnya banyak. Ya. Kembalikan. Terakhir la nahyi. Di sini kita berakhir. Nahyi. Diserap dalam bahasa India nahi. Itu dari kata bahasa Arab nahi. Ya. Betul, nanti ada dari India yang tukar-tukaran dengan bahasa Arab. Termasuk angka-angka sekarang. Itu angka apa itu? Yang saya tulis angka apa? 53, 12, 168, angka apa itu? Jangan salah, itu angka Arab. Itu angka Arab yang menemukan Al-Khawarizm, itu angka Arab. Kalau yang sekarang Anda tuliskan begini, kemudian ada yang duanya begini, itu Hindi. Dari India nanti, dia ada pengaruh India, terbawa, tertuliskan. Silakan masuk ke laptop gitu kan. Anda masuk ke situ ke control panel, di situ lihat bagian language. Anda buka optionnya, begitu Anda munculkan Arab, keluarnya Hindi tulisannya. Ya, silakan Hindi, itu di konsep tersebut sudah Hindi. Oke, saya tuliskan dulu. La nahyi itu ciri khasnya ujungnya mati, sukun. La yashar, la yasrik, la yakul, la tatamannau, mati ujungnya tapi bulat harakatnya. Sekarang coba cek An-Nisa ayat 32 tadi. Lihat kalimat paling ujungnya, harakatnya fathah, dhammah, kasrah atau sukun. Wala tatamannau, di kalimat ujungnya apa harakatnya? Sukun. Perhatikan, la nahyi itu sifatnya larangan. Larangan diartikan jangan.
Kalau sesuatu sudah diartikan jangan, artinya Anda kerjakan berpeluang berdosa, Anda tinggalkan dapat pahala. Ingat ya. Nah, kalimat la di sini ketika datang setan membawa aspek-aspek godaan dengan sifat-sifat buruk tadi, ya berhayal dengan khayalan. Resepnya sederhana kata Quran, obatnya jangan berhayal, singkatnya tinggalkan. Jadi begitu ada khayalan, misal Anda lihat orang datang gitu kan dengan mobilnya mewah sekali, setan masuk itu seketika Pak Bu. Ingat ya, hukum ini akan terpraktekkan seketika. Jadi begitu ada orang membawa benda-benda baik, itu akan setan langsung, Anda nggak pikirkan pun meresap langsung, pengen. Seketika itu. Anda lihat teman bawa handphone bagus, itu seketika, nggak Anda bilang pun, tek, pengen kayak gitu. Itu kalau cuma pengen sampai sini, mungkin belum ada masalah. Tapi kalau sudah sampai berhayal, kata Quran, segera buang. Segera buang. Apalagi di tempat-tempat setan berada, itu banyak khayalannya. Mall, itu tempat setan. Betul, pasar itu tempat setan. Makanya hati-hati, ibu kalau belanja itu banyak berhayal tuh, banyak pengen, banyak ini, banyak itu ya. Nah, itu kalau nggak butuh tinggalkan. Ya. Kamar mandi, toilet tempat setan, Pak. Makanya silakan, Anda di luar biasa aja masuk ke sana tuh kadang ada ide-ide, ada macam-macam dan sebagainya. Cepat keluar dari situ. Cepat keluar. Ya, jadi hajat dapatkan kemudian keluar. Jelas di sini? Nah, jadi kalimatnya sederhana. Kalau sudah ada langkah seperti itu, jangan dibiarkan sehingga menjadi liar di situ, ditempuh dengan cara yang tidak baik. Nah, kalimat Qurannya begini. Kalau Anda mau kata Quran, jangan menghayal. Belum selesai ayatnya sampai sini. Kalau ayatnya cuma sampai sini, maka Allah tidak memberi peluang pada kita untuk mendapatkan apa yang seperti mereka dapatkan. Jelas ya? Nah, kalimatnya, la tatamannau, kamu jangan berhayal atas kelebihan yang Allah titipkan pada orang lain. Kalau kamu inginkan lirijali nasibu mimmaktasabu, bagi setiap lelaki dia bisa memperoleh kemauan atau keinginan kelebihan yang dia ingin harapkan. Saya ulang, bagi setiap lelaki dia bisa memperoleh kelebihan yang dia harapkan mimmaktasabu karena usaha kerja kerasnya. Walin nisa'i nasibu mimmaktasabna, demikian dengan perempuan, dia bisa memperoleh apa yang dia sangat harapkan dengan kerja kerasnya. Jadi kalau ingin mendapatkan seperti yang orang lain raih, Anda kerja keras, ayo bekerja. Dan Allah kasih jalan di situ. Bagaimana cara memulainya? Sebelum bekerja, minta bimbingan kepada Allah supaya tidak salah dalam mengerjakannya. Karena ada orang-orang yang ingin mendapatkan kedudukan tertentu, cuma caranya salah. Nyogok sini, nyogok sana, hadirkan ini, hadirkan itu. Maka ditutup ayatnya, was'alullaha min fadli. Mulailah dengan berdoa kepada Allah supaya mendapat bimbingan untuk meraih seperti yang orang lain dapatkan. Itu yang istimewa. Orang lain boleh bawa mobil bagus, Anda tidak dilarang untuk memilikinya. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah mohon bimbing saya untuk mendapatkan yang seperti dia, tapi diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Jelas ya? Elegan kan solusinya kan? Anda cegah hayalan, tapi Anda bekerja untuk mendapatkan yang terbaik di situ. Nah, maka pulang dari sini jangan banyak berhayal, ya, tepikan segala hal yang tidak bermanfaat, kita kerjakan dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat-umat yang terbaik. Dan tidak cukup dengan amin, tapi harus kita praktekkan dulu isinya. Saya berikan sekitar 10 menit ya untuk bahas ini dulu, setelah itu kita tutup ya. Baik, kertas pertanyaan baik ya. Ini ada tulisan. Ustaz, saya sudah mengajak dan mengingatkan suami untuk beribadah, tapi sudah 26 tahun berumah tangga seperti ini, suami masih enggan beribadah. Apakah boleh saya mendiamkannya? Tujuannya untuk memberi pelajaran, saya mau ibadah sendiri aja, mau ibadah sendiri saja. Ini dari ibu, Dian. Mungkin juga mewakili pertanyaan yang serupa dari orang-orang yang lain, atau mungkin ada terbalik situasinya, ada suaminya, ada orang tua dengan anaknya dan sebagainya. Pertama begini, Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah ke-16 ayat 125. Kemudian Quran surah ke-9 ayat 103. Quran surah 9 ayat 103. Jadi kalau ada orang-orang yang masih sulit mendekat kepada Allah, bagaimana cara mengajak dia gitu kan? Baik. Sudah? Kita mulai dari Quran surah ke-16 ayat 125. Perhatikan kalimat Qurannya ya. Kalau ada orang-orang yang belum mendekat kepada jalan Allah, belum baik dalam kehidupannya, maka perintah Qurannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah setiap orang ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Masya Allah. Ternyata nasihat itu nomor 2 Pak, Bu. Seringkali orang ingin meluruskan orang lain, itu lebih mendahulukan nasihat. Padahal urutannya nomor 2. Wal mau'izatil hasanah. Baru mau'izah hasanah, nasihat yang kedua. Berdebat itu yang ketiga. Awas hati-hati itu ya. Ada orang yang ingin mengajak, sudah ngajak debat duluan, itu sudah salah.
keluar dari manhaj. Ya. Pertama hikmah. Hikmah itu bahasa paling mudahnya kesesuaian antara sifat ajakan dengan objek yang diajak. Kesesuaian antara sifat ajakan dengan objek yang diajak. Jadi misal begini, ibu istri gitu kan, ingin mengajak kepada suami kebaikan. Nah, begitu ibu ingin mengajak, ibu harus lihat dulu. Ya, pertama, sifat suami seperti apa? Yang kira-kira kalau menerima sesuatu mudah untuk mendapatkan itu. Ya. Misal kita mulai dari sifat dulu ya, sifat kedudukan. Baik, di rumah tangga oleh Quran disebutkan di Quran surah keempat ayat 34. Suami itu sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, sifat pemimpin apa Bu yang paling dominan? Apalagi perintah. Oh, Bapak mau ngasih lagi yang lain masukan? Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Ya, sifat yang paling dominan tidak mau dipimpin. Makanya pemimpin itu sulit menerima saran tapi mudah menerima masukan. Karena saran itu dari yang paling tinggi. Kadang-kadang di sini suka ada miss gitu. Ketika ada istri ingin meluruskan suami pada yang salah, tiba-tiba menjadi pemimpin. Serupa kalimatnya sama. Itu nanti jiwa kepemimpinannya tidak akan bisa menerima itu. Susah. Ya. Suami sholat pernah terjadi Bu. Ini di Bekasi saya ceritakan. Ini nyata kisahnya. Saya mengalami sendiri yang cerita. Ini suami pulang Bu. Dari sejak bekerja capek dia, kemudian belum sholat isya, di rumah datang sholat isya. Begitu turun sholat isya, ya yang tidak, sami Allahu liman hamidah, dia sujud mendahulukan lututnya, turun. Istri melihat itu. Begitu setelah salam, istrinya langsung tanpa tanya macam-macam, papa sholatnya tadi nggak sesuai sunnah. Ya, langsung pada posisi yang di atas gitu kan, tidak bertanya, tidak masuk dalam hal tertentu dulu. Dia masuk dengan posisi langsung ingin meluruskan, papa sholat tidak sesuai sunnah. Kenapa mah? Harusnya pakai telapak tangan dulu, bukan pakai lutut dulu. Langsung suaminya tidak akan menurunkan tensi kepemimpinan dia. Maka dia jawab, mama yang tidak baca hadisnya. Masya Allah. Padahal Pak, Ibu ya, besoknya cerita pada saya sendiri, langsung saya dengar. Dua-duanya nggak baca itu. Satu belajar pada Ustadz A, satu belajar pada Ustadz B. Tapi persoalan itu menjadikan keduanya tidak tegur sapa semalaman. Cuman gara-gara turun tuh. Bagaimana setan bisa masuk ke situ? Padahal dua-duanya ada di kitab hadis yang sama. Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840 sampai 841. Cuman beda dua nomor Bu. Yang satu sebelah kanan paling bawah, yang satu sebelah paling atas sebelah kiri. Dan dua-duanya sahih gitu. Sahih. Ibnul Qayyim al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, menulis sifat sholat Nabi. Begitu orang-orang memilih menggunakan itu, diduga orang nanti lupa dengan menggunakan telapak tangan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis sifat sholat Nabi kemudian hari, mempopulerkan dengan telapak tangan. Anda yang baca dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pasti pakai telapak tangan tuh. Tapi yang menggunakan Ibnul Qayyim al-Jauziyah memilih dengan lutut. Dua-duanya benar. Mau pakai lutut, mau pakai telapak tangan, sah keduanya. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Ya. Agak rame gitu. Ya, jadi yang pertama, Anda masuk lewat hikmah. Kalau susah, nah kalimat hikmah pertama ini yang langsung dimunculkan di Quran. Jadi orang-orang yang sulit, yang keras, jangan pakai lisan dulu. Di antara makna hikmah salah satunya doa. Berdoa dulu. Berdoa. Masih ingat kan Firaun? Ya, kisahnya dengan Musa. Begitu Musa mau berdakwah kepada Firaun, Firaun itu luar biasa Pak. Bukan cuma menyebalkan Pak. Jahat kadang-kadang kalimatnya. Anda rambutnya tidak menyenangkan nih. Kalau bahasa Firaun, itu rambut gak bagus banget tuh. Saya bosan lihatnya. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Langsung kepalanya potong aja gitu. Itu Firaun tuh. Makanya kalau maaf menerima kata-kata seperti itu Nabi Musa bisa cepat marah kalau nggak lapang hatinya. Kalau sudah Nabi misalnya tidak lapang hati berdoa kepada Allah, ya Allah ini manusia menyebalkan banget, wafatkan dia saat ini, bisa meninggal. Cuma tidak ada hikmah dakwah bagi kita. Maka itu sebelum datang kepada Firaun, Nabi Musa berdoa. Lihat kalimatnya, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka mulai dengan doa Anda bangkit malam kan? Ibu bangun, tahajud, sholat, mohon ya Allah, Engkau titipkan suami kepada saya bukan kepada yang lain ya Allah. Ya, ada niat-niat kebaikan di situ, mohonkan, minta dengan baik, insya Allah akan ada perubahan, pelan-pelan. Lalu tampilkan dalam bentuk akhlak sehingga dia bertanya, ini dari mana sih saya belajar seperti ini? Pelan-pelan dia berubah. Demi Allah saya katakan ketika langkah ini diikuti, masya Allah, banyak yang sudah berubah. Saya mulai dari tinggal dulu di Lebak Bulus, dulu mengasuh pesantren Al-Hikmah, saya pernah kisahkan juga ini. Ada seorang ibu mengadukan anaknya, susah sholat dan sebagainya. Datang sambil sendu gitu kan. Saya bilang, sudah diingatkan? Sudah, gak usah diingatkan lagi. Sekarang ibu pulang, nanti malam coba bangun tahajud, di kamar anaknya, sampingnya sholat. Minta sama Allah setelah sholat. Mohonkan dengan khusyuk, tapi yang ikhlas. Setelah 3 hari coba saya ingin tanya seperti apa hasilnya. 3 hari kemudian singkatnya datang. Dari jauh sudah
Kalau suaranya kencang sekali, santri sampai keluar itu. Ustaz, bawa nasi uduk saat itu, saya masih ingat, datang. Anak saya sudah sholat katanya. Tang, bagaimana bisa? Masya Allah, ternyata malam ketiga itu anaknya langsung bangkit dipeluk ibunya menangis. Maafkan saya ma, katanya. Saya lihat mama malam-malam gitu kan, saya ngintip, saya lihat mama menangis. Saya minta maaf, bukan saya nggak mau sholat, tapi dulu kan papa juga nggak sholat. Mama sibuk gitu kan, untuk apa saya juga sholat? Jadi berpikirnya sudah ke situ. Sekarang saya berjanji, insya Allah saya akan memulai. Tapi bagaimana caranya? Ya, ibunya datang lagi, hubungi santri kami. Kemudian di situ kita tugaskan seorang membimbing. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini bukan cuma dia bagus dalam sholatnya, dia mulai menghafal Quran. Hafal Quran, sekarang sudah menghafal. Dan itu banyak terjadi. Saya mengajar, tiba-tiba qadar Allah ada seorang berubah gitu kan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena peran kita. Dia lebih baik, orang tuanya marah. Kamu kenapa bisa seperti ini? Siapa yang membuat kamu begini? Kalau kamu tidak mampu, kasih tahu, apa saya perlu turun tangan kan? Bukan cuma tangannya, kakinya juga turun kadang-kadang ya, lisannya juga bicara macam-macam. Apa yang terjadi? Dia datang, saya bilang, gak usah khawatir gitu kan. Ya, sikapi dengan baik, bermohon kepada Allah, nanti akan dikasih peluang. Sekarang kamu cuma tampilkan kebaikan seperti Rasul menuntun kita. Ya, berbakti kepada orang tua, tampilkan kebaikan, rawat dia. Ternyata ketika diniatkan, Allah kasih sakit ibunya, Bu. Kasih jalan. Begitu muncul momentumnya, Allahu Akbar, dia nggak pikir panjang lagi, dia carikan rumah sakit terbaik, dia angkat ibunya, di balik tugasnya yang sangat padat, dia temani, dia lihat tidak ada saudara yang lain kecuali dia saja. Sampai ibunya bertanya, kamu dari mana sikap semua ini? Diajarkan, ini yang saya pelajari semua ini. Dari situ apa yang terjadi? Setelah keluar dari rumah sakit, ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, cucunya datang semua. Kemudian kita mulai makan sama-sama, ngobrol ringan, Masya Allah enak. Sampai sekarang keluarganya nikmat gitu. Jadi Anda tidak ditugas untuk merubah orang, tidak ditugaskan oleh Allah untuk merubah orang, tapi ditugaskan untuk berikhtiar supaya dapat pahala di situ. Mungkin ibu dititipkan oleh Allah suami selama ini supaya pahala ibu tidak mencari keluar, ada di situ. Anda diberikan pahala di dalam rumah, orang lain mencari keluar rumah, ada pahala banyak didapatkan di situ. Maka bersabarlah dengan berdoa, pelan-pelan kemudian bermohon kepada Allah, kecuali maaf ketika sudah mulai mengarahkan pada maksiat. Kalau sudah seperti itu ada langkah lain yang harus ditempuh. Jelas ya?